Begitupun Yesus. Yesus sudah terjaga dengan basiroh ketika masa kecilnya. Begitu. Ada di dalam Islam itu basiroh namanya. Ya, Oh, sudah ini Bang terjaga Nandar oleh Allah sejak ada kecilnya. yang bilang di chatnya ralat Bang, dada. Aku Emang sambil tadi aku ngomong apa? Oh perut. iya, salah, sorry ya. Ya benar. CTS. Mantap. Wih, abang cocok mualaf nih, sudah brewoknya kayak Ustadz Khalid Basalamah. Mantap nih. Bener serius. Lebih ganteng abang ternyata ya brewoknya. Gimana tuh cara brewok kayak gitu bang? Sumpah aku nggak bisa ya. Pengen kayak gitu tapi nggak bisa bang. Pakai obat apa bang? Aku genetik mungkin soalnya nenekku badannya cukup berambut. Oh, aku malah pengen kayak gitu gak dikasih sama Allah itu. Mantap itu jenggotnya, sumpah bang. Abang pakai peci udah mirip Ustadz bang. Oi, apa Iya. nanti ku share lah aku kegiatan-kegiatan di masjid apa aja aku share nanti. Hah? Kegiatan di masjid gimana maksudnya? Abang Muslim, Kristen? Enggak, aku Kristen. Oh di masjid Cuma kegiatannya? iya, karena kan ada banyak kegiatan gitu ya, dikasihlah gedungnya di masjid. Aku istilahnya kayak menyampaikan ilmu-ilmuku, tapi karena dikasih gedungnya masjid ya nggak apa-apa, aku disampaikan. Oh, ya. Iya. Orang mana bang? Aku orang Papua, Bang. Oh orang Papua ya. Masya Allah. Siap, siap. Iya, Nah, aku sih ya. setuju sih tadi waktu Abang bilang terkait itu. Hmm. Yes, ini aku sambil balik. Ini kalau kalau aku balikin kamera bagaimana? Aku Eh, kan balikan kamera, klik gambar abang, nanti ada enggak muncul maksudku tuh. maksudnya kalau aku balikin kamera, ini kan aku nggak tampilin muka. Kalau aku balikin kamera berarti dimatiin kameraku. Nanti Abang matiin atau enggak? Abang klik, maksudnya abang klik gambar abang nih. Klik, nanti ada muncul di bawah, balik kamera gitu loh. Nah, ada muncul situ kan, balik kamera. Berarti nggak Nah, dimatikan kan? bener kan? Mati Iya. kameraku nggak dimatikan Abang kan? Maksudku aku itu sih. Enggak diapain Ya aku ya. matiin. Nah, kalau kayak Aku gini baru setuju sebenarnya. saya sih waktu Abang bilang segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku ya. Setuju sih waktu Hmm, Abang bilang Yesus menerima firman. hmm. Nah, yang aku pertanyakan, mak- Abang tahu nggak kapan itu Yesus mendengarnya itu kapan? Ya saat dia menerima firman kan. Iya, kapan itu aku mau tanyakan. Jangankan abang, aku nanya ke orang Kristen aja siapa saksinya nggak ada yang tahu. Iya, maka aku Iya. tanya ke kalau Abang, menurut Abang tahu ada tahu Kapan gimana pertanyaannya? Kapan kapan Yesus mendengar firman? Yesus mendengar firman? Aku nggak tahu karena nggak ada saksinya bang. Hmm, 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 Iya, hmm. silakan. Kalau abang mau menjelaskan nggak apa-apa. Kalau aku ditanya, abang tahu nggak kapan Yesus mendengar firman? Nggak tahu karena nggak ada saksinya. Hmm, hmm, Nah, hmm. itu jawaban saya kalau abang nanya kepada saya. Tapi kalau abang mau menjelaskan lebih lanjut, silakan. Karena abang Oke, sudah oke. open cam, layarnya sama-sama kita presisi. Iya, iya. Aku Hmm. sambil matikan kamera soalnya HP-ku kalau aku lamakan Oke, kamera nanti macet-macet dia. oke. Berarti aku Kalau kalau gedein matikan sedikit. saya perkecil ya. Nggak apa-apa Perkecil bang, aja nggak ya. macet-macet kok. Abang, Enggak, di open cam HP-ku yang aja. macet. HP-ku yang macet, ngelek gitu. Enggak ngelek, enggak. Lancar, sumpah. HP-ku Lancar bang. bang, di HP-ku Ih, jadi di HP-ku yang ngelek jadi data yang disampaikan di sana memang bagus karena menggunakan apa namanya frame data internet memang bagus apa pingnya mantap cuma kalau di HP-ku ngelek ini bicara prosesor ngelek banget nggak oke, apa-apa saya kecilin. Oke. ya nggak apa-apa yang penting aku cuma mau tunjukkan ya kalau abang minta wajahku itu wajahku Ya, ya, aku tadi siap, mau siap. tunjukkan bahwa memang dengar memang Yesus menerima firman Yesus mendengar. Cuma yang aku memang ingin bertanya kepada Abang jika kapan Yesus mendengar itu. Ternyata Abang juga tidak tahu dan Nggak memang ada selama saksinya ini bang. betul sekali tidak ada saksi yang mengatakan bahwa Yesus mendengar waktu ini. Cuma cuma belum langsung saya masuk ke penjelasan. Mungkin Abang tahu waktu kisah Yesus berdebat dengan para
tua-tua tua-tua agama waktu itu di Rubait Allah. Abang tahu tidak? Lanjut aja Bang, lanjut aja. Nanti Enggak, saya tanggapi. santai aja sih. Saya bertanya santai-santai aja sih. Hmm. Nah, di situ kan Yesus berdebat. Kemudian para ahli-ahli Taurat tuh bingung. Kenapa Yesus usia segini sudah pada tahu? Ya tahu. Ya kan? Dalam Lukas Betul. itu kan, dalam Lukas Ya. ya. Nah, menurut Abang, Nabi itu ada rentang usianya enggak kalau di usia Islam? Nabi itu ada rentang usianya. Kapan mulai dikatakan Nabi setelah dia berusia gini? Ada nggak kalau di Islam? Kalau di dalam Islam itu usia Nabi itu 40-an. 40 Ya, atau di atas ya. usia sudah matang lah, 30. Sudah dewasa sekali, sudah lebih dari 30 tahun. Bahkan orang Yahudi pun waktu mau mengajar pun setelah dia bersekolah dan 30 tahun. Nah, menurut Abang kenapa sih Yesus dengan usia segitu udah menguasai? Bukan hanya Yesus, Nabi Muhammad pun demikian. Dari kecil gitu ya? Dia pernah berdebat, ada Nabi, pernah kisahnya Nabi berdebat. Nabi Muhammad itu sudah membawa berkah sejak kecilnya. Bahkan enggak. sejak kecilnya disebut Al-Amin. Ya, Al-Amin. Ya. Iya, Al-Amin, orang yang benar, orang yang amanah. Bahkan perutnya itu dibelah oleh malaikat Gabriel sama malaikat Mikael. Orang-orang ada anak-anak seusianya menyaksikan itu. Jadi perut Nabi Muhammad dibelah oleh malaikat Gabriel sama Mikael, oleh Roh Kudus sama Mikael dibelah. Itu sebuah keajaiban yang ketika beliau belum menjadi nabi. Tapi kalau di dalam Islam, seorang nabi itu sudah terjaga dengan basyiroh, ya, dengan basyiroh sudah terjaga sejak kecilnya. Makanya Nabi Muhammad ketika orang-orang lain bersujud ke Lata dan Uzza, Nabi Muhammad tidak bersujud. Betul. Karena sudah terjaga dengan basyiroh. Begitupun Yesus. Yesus sudah terjaga dengan basyiroh ketika masa kecilnya. Begitu. Ada di dalam Islam itu basyiroh namanya. Ya. Sudah ini Bang terjaga Nandar, oleh Allah sejak kecilnya. ada yang bilang di chatnya ralat Bang, dada. Emang tadi aku ngomong apa? Perut. Oh iya salah, sorry ya. Iya benar dada, sorry ya. Kalau lagi ngomong kadang kita nggak terkontrol ya. Benar itu yang benar dada ya, bukan perut ya. Sorry. Benar itu tuh. Makasih Bang sudah diingatkan. Dada ya. Jadi dada Nabi Muhammad itu dibelah ya oleh malaikat Mikael sama Roh Kudus Gabriel. Oke. Berarti kita sama-sama setuju waktu usia-usia dimanapun Allah bisa memakai siapapun ya Bang ya. Dan bahkan dalam yang saya tahu waktu Isa Al-Masih itu baru lahir dia menyampaikan sesuatu, berarti betul ya. Dia sudah diberikan kitab berarti ya, begitu kan? Atau usia tertentu lah, ada usia di mana Isa Al-Masih waktu usia 20 baru kitab itu diberikan. Atau sebenarnya Isa Al-Masih sudah diberikan kitab dari awal dia lahir, Bang. Kalau dalam Islam bagaimana, Bang? Oh iya. Baik. Ya Yesus memang ketika masih kecil sudah dianugerahi ya. Betul pemahaman. sekali. Ya pemahaman sama di dalam Islam itu setiap para nabi juga dikasih hikmat sejak kecilnya. Betul. Jadi ada di dalam Quran surat Maryam atau surat Maryam ya. Ketika orang-orang Yahudi memfitnah Bunda Maria atau Maryam alaiha salam setelah melakukan sebuah perzinaan, kan itu Nabi Isa atau Yesus ketika kecil kalau dalam buaya itu sudah berbicara bahwa aku diberikan hikmat dan aku dijadikan seorang nabi dan Allah telah memberiku kitab Injil. Tapi bukan pada saat itu masa dewasanya. Masa dewasanya. Sama seperti halnya dalam Quran. Anda baca Quran surat Al-Baqarah. Anda baca dalam Quran surat Al-Baqarah ayat kedua dari ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan inilah kitab, ya, itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Saat itu belum ada kitab berupa Quran loh. Tapi nubuatan bahwa nanti Quran menjadi sebuah kitab. Pada saat Quran surat Al-Baqarah turun itu belum berupa kitab loh, tapi sudah dikatakan Dzalikal kitabul la raiba fi. Inilah kitab, itulah kitab. Padahal kitabnya belum ada. Nabi Muhammad menerima Quran surat Al-Baqarah atas wahyu dari Allah pada Roh Kudus dan Nabi Muhammad menerimanya belum berupa kitab, tapi itu nubuatan. Bahwa nanti akan menjadi sebuah kitab sama seperti Injil juga Yesus tidak membawa siapapun. Iya, sama seperti itu. Iya.
Berarti Isa sendiri ini sudah dipilih jadi nabi, demikian juga sama dengan para nabi dari mereka itu, nggak tahu ya, sebelum kelahiran sama Abang sekali gimana ini. pertanyaan jangan ngambang, Bang. Enggak, saya nggak bertanya, saya lagi pahami dari abang tadi menjelaskan, saya coba pahami bahwa seorang nabi itu bisa dipilih dari dia itu belum lahir sekalipun gitu ya bang ya? Gimana? Gini, Bang. Abang harus tahu bahwa Yesus atau Nabi Isa itu adalah seorang nabi yang istimewa. Iya, iya. Seorang nabi yang Iya, kita istimewa. setuju aja bang, memang Iya, betul-betul. setuju kan, benar. Menerima, kita Yesus menerima, Iya. Yesus mendengar ada yang dikatakan Bapa, betul. Nah, aku bertanya nih bang, soal waktunya nih, aku mungkin bertanya terkait perspektif untuk membandingkan dua perspektif. Nah, waktu aku udah cukup memahami untuk yang Kristen, aku bertanya waktu Isa itu menerima kitab, itu usia kapan bang? Atau sebelum di bumi malahan? Tidak ada seorang nabi pun yang menerima kitab, Bang. Iya, maksudnya Nggak ada. tadi abang bilang kitab, maksudnya abang Enggak. bilang Isa menerima. Ini saya jelaskan lagi. Kan nggak bilang kitab benda ya Iya. bang, maksudnya wahyu gitulah, maksudnya saya gitu, ajaran Ya, gitulah. saya kan jelaskan ya. Iya, siap. Jadi para nabi itu nggak pernah menerima kitab. Nggak ada seorang nabi yang ada kitab dari langit. Sebentar saya jelaskan dulu biar yang di bawah paham gitu. Tidak ada seorang nabi pun yang menerima kitab dari langit. Blok, misalnya ini turun dari langit nih, Alkitab, Injil turun nih. Dok, nggak ada kitab dari langit turun dari langit. Blok, Al-Quran itu diturunkan secara sistematis, secara berangsur-angsur, berupa perkataan dari Allah kepada Roh Kudus menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, baik, di dalam Islam usia Nabi itu, Nabi Muhammad usianya 40 ya, Yesus usianya 30. Jadi Nabi itu saat usia sudah matang. Sebagaimana ada di dalam Alkitab sendiri, kita samakan perspektifnya. Tidak perlu bang, abang sudah kuasai Alkitab. Sabar. Ntar dulu ya, anak saya nanti. Oh, oke bang. Ya. Oke. Ntar ya, sabar dulu ya, sabar sebentar aja. Kenapa nih? Itu saya ya, kawan-kawan di grup di Koma. Seringkali mereka harus menentang raja atau rakyat Israel sendiri yang telah menyimpang dari kehendak Tuhan. Juga Yohanes Pembaptis misal Matius 11 ayat 5. Dan Yesus sendiri misal Lukas 24:17 disebut nabi. Terus ya, Bang? Ya, sudah bagus. Oke, nah enak nih kalau diskusinya semacam ini. Baik, masa pelayanan. Oke, ada kesamaan nih Bang ya, perspektif Islam dengan perspektif. Abang tahu tidak, kan usia Yesus itu menghilang kan dari usia 12 sampai 30 tahun. Dan banyak orang Kristen, banyak gembala yang mengatakan, loh kenapa usia Yesus menghilang dari usia 12 sampai 30 tahun? Karena masa pelayanan itu usia 30. Karena usia 30 matang kan. Makanya Yesus tiba-tiba ada di dalam Lukas 4 ayat 1 dan seterusnya. Dalam Matius 4 ayat 1 pada usia 30. Jadi usia pelayanan adalah 30. Di dalam Islam juga sama. Usia pelayanan, usia sebagai seorang nabi itu pada usia sudah matang. Tapi apakah sebelum menjadi nabi dia belum menerima hikmat, menerima pengajaran, menerima basirah, petunjuk dari Allah? Iya. Begitu Bang. Udah ya? Nah, bagaimana tuh Bang? Yang tadi aku bilang terakhir tadi. Ya. Statement terakhir. Yang apa tuh yang terakhir? Apakah sebelum usia itu dia belum menerima bakiro, ilmu ataupun basiro, ya pengajaran, diberikan hikmat sejak kecil. Bagaimana Anda lihat ya dalam literatur Islam, Nabi Muhammad itu tidak pernah melakukan apa yang dilakukan oleh umatnya pada saat itu. Bagaimana orang-orang Mekah Quraisy dia mengitari Ka'bah, kemudian sambil mohon maaf tidak berpakaian ya. Betul. Kemudian mereka mempersekutukan Allah dengan Lata dan Uzza. Apakah Nabi Muhammad pernah melakukan itu? Tidak pernah, karena terjaga dengan basirah, terjaga dengan kenabian. Jangankan hanya itu, orang lain, anak-anak yang lain, ya Abu Thalib itu Abdul Thalib itu ya Abu Thalib sorry. Paman Rasulullah itu punya anak. Anak-anaknya itu kalau makan dia itu keroyokan gitu ya.
Satu nampan itu keroyokan dia, aku ini, biasa anak-anak kecil ya. Tapi Rasulullah itu menyendiri, tidak mau keroyokan. Makanya Rasulullah SAW itu selalu disisihkan makanan untuk dia, karena dia nggak mau, terjaga dengan basiroh. Makanya satu-satunya manusia yang digelari Al-Amin itu hanya Nabi Muhammad. Jadi sudah terjaga dengan basiroh sejak masa mudanya. Usia 25 tahun sudah berdagang. Ketika orang-orang Quraisy berniaga berdagang keluar kota Arab, kota Madinah, kota Mekah. Dia berniaga ke Syam gitu kan, menitipkan harta bendanya kepada siapa coba? Pada Nabi Muhammad. Terjaga dengan basiroh, Al-Amin namanya. Itu sudah terjaga seorang nabi itu. Makanya saya agak heran kalau ada nabi yang dulu mantan pembunuh, yang dulunya adalah, padahal nabi itu sudah terjaga loh, rasul itu sudah terjaga dengan basiroh, dengan kenabiannya itu sudah terjaga gitu. Meskipun nabi diutus usia matang, tetapi sejak kecil Allah sudah jaga. Nabi Musa, Nabi siapa itu sudah terjaga, Nabi Isa, Nabi Yahya, semua dalam Islam itu Nabi sudah terjaga dengan basiroh. Bahkan di dalam Islam ketika Abraham mencari Tuhan, ketika dia belum menjadi Nabi, apakah ini Tuhanku matahari? Oh bukan, pas dia pagi tenggelam. Ada bulan, apakah dia Tuhan? Sebetulnya itu mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mencari agama kebenaran harus gunakan logika nih. Gitu Bang. Paham ya? Oke. Paham. Aku sejauh ini yang aku pernah dengar kalau Isa Al-Masih menerima Injil itu perkataannya waktu dia kapan, Bang? Itu di mana ya ayatnya tuh ya? Isa Al-Masih menerima Quran surat Maryam ya, ayat ke-35 atau 45. Saya lupa ayat. Quran berapa, Bang? Ayat persisnya saya kurang hafal ya. Abang Nanda ayat ini. Quran surat, iya benar Quran surat Maryam, saya cuma lupa ayat berapanya. Anda cari sendirilah. Iya, Abang Anda dengan belajar juga. Iya. Pak Sugi itu jagonya di Alkitab. Enggak, kalau itu Alkitab, Al-Quran. Ini bukan Alkitab, Al-Quran. Quran surat Maryam, saya lupa ayatnya 35 atau 45. Bagaimana? Aku tuh mau cari Quran tahu. surat 30 tuh. Quran surat Maryam 30. Sobat-sobat. Quran surat Maryam 30. Quran surat Maryam ya. Ayat 30. Sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil. Nah, aku tanya nih Bang, yang dia memberiku kitab Injil ini kapan Bang? Ya sudah masa dewasanya lah Bang. Dan dia menjadi aku seorang nabi, itu kapan? Iya, itu masa dewasanya. Kan sudah saya jawab tadi. Seperti halnya Al-Quran. Ya, seperti halnya Al-Quran. Ya Bang, gini. Seperti halnya Al-Quran. Quran surat Al-Baqarah itu di ayat kedua kan, Dzalikal kitabul la raiba fih. Itulah kitab, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Pada saat ayat ini turun, itu belum berupa kitab. Tapi dijelaskan oleh Allah, inilah kitab. Mana kitabnya? Sama, itu Nabi Isa belum menerima Injil, tapi kalau menerima hikmat, menerima pengajaran dengan basiroh, iya. Paham sampai di sini? Betul. Udah jangan diulangi lagi pertanyaannya. Enggak, aku cuma mastiin tadi kan aku cari ayatnya, berarti aku cuma mastiin bahwa ayat ini yang di Quran surat Maryam ini, sesungguhnya aku hamba Allah tuh dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi, itu berarti setelah dia berusia dewasa ya. Karena ayat selanjutnya aku juga mendirikan sholat. Coba Anda baca tuh. Masa anak kecil udah sholat? Masa betul. Nah, jadi itu nanti aku menunaikan zakat. Orang dia aja nggak bisa ngapa-ngapain, menunaikan zakat gimana? Apa yang mau dikasih? Nah, itu kan untuk nanti. Itu kan pakai akal juga. Betul. Aku mendirikan sholat, aku menjadi seorang nabi, dan Allah memberiku kitab Injil. Kan Yesus berbicara itu pada saat dia ditunjuk oleh pada saat ibundanya dituduh oleh dituduh oleh orang Yahudi sebagai ketika orang Yahudinya sudah berlalu dan mendengar Yesus ngomong, Yesus kembali kepada fitrahnya, kepada bayi pada umumnya nggak bisa ngomong.
Jadi bukan ngomongnya langsung ngomong terus, enggak. Pada saat kejadian itu saja. Hmm, Paham? hmm, hmm. Iya, jadi Oke, Yesus oke, oke. berbicara pada masa bayi itu pada saat dituduh oleh orang Yahudi. Setelah setelah orang Yahudinya berlalu dan sudah mengetahui bahwa Yesus ngomong, Yesus kembali oe, 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 Itu Yesus ngomong apa ya, gitu. Bang ya? Itu Yesus Hah? ngomong apa? Di mana ayat itu Ya Yesus itu ngomong apa? tadi, ya itu Oh, tadi itu. Loh, gimana dia sih? memberi kau kitab Injil tuh waktu Yesus itu ya, bayi itu Ya, ya. aduh dibaca lagi, dibaca loh. Iya, sorry, Dari sorry, aku ayat. nggak baca full memang. Aku tanya ke abang Ah, aja. Langsung abang iya, jelasin aja sih. iya kan tadi di ayat sebelum dan sudah dibaca. Jadi kan orang-orang Yahudi kan menuduh Yesus anak hasil hubungan terlarang. Akhirnya Maria ini menunjukkan ini Yesus yang ngomong. Hmm. Hmm, Makanya hmm, hmm. Al-Quran mengatakan, Abang lihat video terbaru aku aja deh. Itu lengkap nih. Video terbaru aku di Yonatan Nandar 03 nih. Thank you, Bang, thank you. Iya, abang kalau pakai peci bang, misalnya abang pakai peci gini ya, wah itu udah prestis ustad bang. Abang kalau pakai peci gini, sumpah nih. Aku punya peci, aku Mudah-mudahan, punya peci. Peci mudah-mudahan paskibra abang, tapi. mudah-mudahan abang. Oh dulu abang pas Gibra ya? Iya, iya. Oh, saya dulu pernah pas Gibra, bro, diketawain saya. Jadi kalau kalau tangan kanan ke depan nih, Kaki juga kanan. kaki kanan, iya. Jadi Sama lucu. bagong dia bilang. Iya, jadi tangan kanan ke depan, kaki kanan ke depan, kaki kiri ke depan, tangan kiri ke depan. Jadi kayak lucu. Ya, mudah-mudahan abang dapat hidayah. Mirip Marcel bang, abang. Marcel siapa, Bang? Marcel Siahaan itu loh, yang penyanyi, Oh, tahu kan? tidak, saya Mudah-mudahan. kurang tahu artis-artis Indonesia. Oh, saya juga kurang tahu bang, tapi itu kan menemani waktu kita ini anak 90-an. Hmm, betul, betul, betul. Abang anak 90-an atau bukan? 90-an juga, 90-an. Sama lah, pasti ada Sepia, Dewa, Ah, itu Nenden, XT12. anak-anak 90-an. Dulu kalau kita ngumpul gak ada pakai HP dulu, enak dulu. Sekarang Iya, kalau betul, ngumpul sama betul. teman, Nunduk wah sekarang semua. tuh nggak, iya sekarang beda loh. Kalau dulu kita ketemu itu ngobrol sambil ngopi, sambil apa ngobrol. Sekarang kalau kita ketemuan, HP semua. Ya enggak? Betul sekali setuju. Beda beda sensasinya. Makanya anak-anak 90-an ini mengalami fase-fase nggak ada gadget, nggak ada smartphone, ya. Betul Dulu sekali. kalau ada dulu HP, tapi HP-nya kan HP nggak ada warna, cuma Ular-ular, iya yang kuning, kayak gitu, kuning hitam, telepon kuning hitam SMS. tuh. Nah, orang-orang nggak terlalu begitu ini ya. Jadi kalau ada Komunikasi doang. telepon baru angkat gitu kan. Betul, betul. SMS. Kalau sekarang kan sambil TikTokan, sambil apa. Jadi orang itu sekarang kalau ketemu temen ini, makanya aku waktu ketemu Ustadz Dondi, Koh Dondi nih teman-teman ya. Hmm, Tahu ketemu Koh Dondi, kenal Koh Dondi? tahu Donditan. aja, tahu. Tahu, tahu, tahu. Aku sama Koh Dondi gini, HP sini HP. Ya kenapa Koh? Pokoknya kalau kita lagi ngobrol, HP taruh di depan. Kalau ada yang pegang HP, kecuali kalau ada telepon ya, Hmm. itu yang bayar. Wah, dulu enak tuh. Aku Ustadz Unggul, Koh Dondi ya, sama Bang Aristo tuh. Jadi kita kumpul nih Bang Podcast. ya di restoran nih ya. HP sini semua, jangan ada yang pegang HP. Nah, sepakat aku, HP dikumpulkan semua. Akhirnya kita ngobrol. Pokoknya yang pegang HP yang bayar. Dia udah. Nggak ada yang mau pegang HP berarti. Nggak ada yang pegang HP. Jadi kita ngobrol. Jadi akhirnya kita ngobrol. Coba kalau nggak kayak gitu, pasti lagi ini HP. Jadi apa namanya itu, interaksi sosialnya itu berkurang, Bang. Betul, betul, Nah, betul, ini betul. patut Penyebab dicontoh nih mati itu. teman-teman. Kalau lagi ngumpul, HP taruh depan semua. Kalau yang pegang HP bayar. Bayar. Itu bagus tuh. Iya, Traktir. benar, Bang. Setuju, setuju. Abang, Bagus. Ide bagus ini, ide bagus. iya bagus. Jadi kalau abang misalnya kumpul nih, reuni atau apalah sama teman-teman ya, eh, kita makanlah di restoran atau mana. Sini HP kumpul semua. Tapi abang syaratnya satu, harus ada yang bayarin. Kalau bayar sendiri-sendiri ya nggak bisa. HP kumpulkan ke depan semua. Kalau yang pegang HP bayar. Itu.
Oke Bang, Oke. makasih Bang. Oke. Makasih banyak Bang ya. Thank you, Di Bang. sini 11.42 di Papua jam berapa berarti di sini? Di Enggak, sana? aku lagi di Bogor 11.42 di Oh, sana. oh iya. Bogor dekat ya. Mudah-mudahan Abang dapat hidayah, Abang sudah santun. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada Abang. Saya doa terbaik buat Abang ya. Sehat selalu. Siap. Mudah-mudahan dapat Sukses hidayah. sehat Oke. untuk kita semua. Nanti malam gabung lagi Bang. Santun sekali. Teman-teman yang mau bergabung, mohon maaf ya. Sudah waktu mau zuhur. Saya harus tutup dulu. Terima kasih Bang Leon, sangat santun, dan terima kasih buat teman-teman Siap. Terima kasih, semuanya. Bang. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Waalaikumsalam.